Salam sejahtera. Pada kesempatan ini akan dibahas materi tentang Python Programming Review. Perkenalkan, saya dengan Ibu Haryadi dari Cisco Networking Academy, Universitas Bumi Gora. Pada lab ini terdapat 7 objektif. Pertama, menjalankan VM Dev Associate. Kedua, menjalankan Python dan Visual Studio Code. Ketiga, meninjau tipe data dan variabel. 4. Meninjau list dan dictionary. 5. Meninjau fungsi input. 6. Meninjau fungsi if, for, dan while. Dan terakhir, yang ketujuh, meninjau metode untuk akses file. Lab ini memiliki background atau skenario, yaitu untuk meninjau keahlian pemrograman Python dasar meliputi tipe data, variabel, list, dictionary, input pengguna, statement if, perulangan menggunakan for dan while, dan akses file. Lab ini tidak bermaksud untuk menggantikan pengalaman pemrograman sebelumnya dan tidak mengcover semua keahlian Python yang diperlukan. Namun, lab ini dapat menjadi pengukuran yang baik terhadap keahlian pemrograman Python yang dimiliki dan membantu secara langsung untuk mengetahui bagian-bagian mana yang memerlukan peninjauan lebih lanjut. Sebagai pengingat, pastikan untuk menggunakan konvensi indentasi Python ketika menulis skrip. Jika diperlukan, dapat menelusuri tutorial lebih lanjut di internet menggunakan kata kunci Python Indentation Rule. Untuk bisa mengikuti lab ini, terdapat beberapa kebutuhan sumber daya, yaitu pertama, sebuah PC dengan sistem operasi yang dapat ditentukan secara mandiri. Kedua, Hypervisor VirtualBox atau VMware. Ketiga, Virtual Machine Dev Associate. Adapun instruksi untuk menjalankan lab ini, bagian pertama yaitu menjalankan Virtual Machine Dev Associate. Saat ini terlihat Virtual Machine Dev Associate sudah berjalan, berarti langkah pertama telah terselesaikan. Bagian kedua yaitu menjalankan Python dan Visual Studio Code. Di bagian ini kita akan meninjau bagaimana cara memulai atau mengakses Interactive Interpreter dari Python dan menggunakan Visual Studio Code untuk menulis dan menjalankan skrip Hello World. Langkah pertama yaitu menjalankan Python. Untuk mengecek versi Python yang terinstall di virtual machine, dapat diakses terminal pada desktop, kemudian pada terminal yang terbuka, mengeksekusi perintah Python 3 spasi -v besar. Nah, saat ini terlihat terminal sudah terbuka, kita langsung eksekusi perintah Python 3 spasi -v besar. Terlihat versi Python yang terinstall pada virtual machine yaitu versi 3.8.2. Selain Python versi 3, juga terdapat Python versi 2. Namun pada pelatihan DevNet Associate di sini kita hanya akan menggunakan versi 3. Mengingat Python versi 2 sudah tidak didukung lebih lanjut mulai dari Januari tanggal 1 tahun 2020. Apabila Python 3 belum terinstall, maka dapat dilakukan instalasi menggunakan perintah sudo spasi apt-get spasi install spasi Python 3. Hal ini juga dapat dieksekusi ketika ingin melakukan pembaharuan Python yang terinstall di virtual machine yang digunakan. Namun pada pelatihan ini kita hanya berfokus pada penggunaan Python versi 3.8.2. Berikutnya, untuk menjalankan Python, yaitu mengakses Interactive Interpreter dari Python, kita bisa mengeksekusi perintah Python 3.
Python 3, tinggal di enter. Oke. Nanti akan tampil triangle bracket, yaitu tanda lebih besar 3 kali, yang mengindikasikan bahwa kita sudah berada di Python Interactive Interpreter. Langkah kedua, yaitu kita akan menggunakan interpreter sebagai kalkulator. Pada tahap ini, kita bisa melakukan berbagai aktivitas pemrograman dasar, termasuk operasi matematika. Pada tabel telah ditunjukkan sintak Python yang bisa digunakan untuk operasi matematika umum, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Kita akan coba langsung lewat Interactive Interpreter untuk operasi penjumlahan. Misalkan 2 ditambah 3, nanti langsung diproses hasilnya 5, 10 dikurang 4, langsung diproses hasilnya 6, 2 dikali 4, jadi perkalian menggunakan tanda asterik, nilainya 8, 20 dibagi 5, nilainya 4, dan 3 eksponen 2. Jadi pangkat menggunakan tanda asterik 2 kali. Nilainya 9. Oke, itu merupakan contoh beberapa operasi matematika yang langsung kita eksekusi lewat Interactive Interpreter dari Python. Kemudian yang perlu diingat adalah Python menggunakan standar urutan operasi yang dikenal dengan nama PEMDAS. Jadi, ekspresi matematika dievaluasi menggunakan urutan berikut, yaitu dalam kurung dulu, kemudian pangkat, perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Langkah ketiga, kita akan menggunakan Interactive Interpreter untuk menampilkan string ke layar, yaitu dengan menggunakan beberapa cara. Namun sebelum itu, kita bahas dulu apa itu string. Jadi string itu adalah serangkaian karakter meliputi huruf, angka, simbol, atau tanda baca. Interactive Interpreter akan secara langsung menampilkan teks yang kita masukkan sebagai string sepanjang kita mengapit string tersebut baik menggunakan salah satu tanda single quote atau tanda petik tunggal atau menggunakan double quote, tanda petik ganda. Sebagai contoh, pada Interactive Interpreter kita akan memasukkan teks hello world, tanda seru, di mana diapit menggunakan tanda double quote dulu, kita dahului. Kita coba langsung. Double quote, hello world, tanda seru. Ditutup oleh double quote juga. Jadi, teks atau string hello world tanda seru diapit menggunakan pasangan double quote. Tinggal di enter, langsung ditampilkan ke layar pesan hello world. Kemudian, dapat juga menggunakan single quote. Kita coba. Hello world diapit menggunakan simbol single quote. Oke, hasilnya sama. Berikutnya kita akan menggunakan perintah print yang dapat juga digunakan untuk menampilkan secara langsung teks pada Interactive Interpreter, di mana fungsi atau perintah print ini nanti kita akan lebih banyak gunakan pada script Python yang disimpan dalam bentuk file. Kita coba eksekusi print dalam kurung, diapit menggunakan tanda petik ganda, dalam hal ini hello world, tanda petik ganda tutup, kurung tutup. Oke, langsung dieksekusi, hasilnya terlihat hello world tanda seru. Untuk keluar dari Interactive Interpreter, kita bisa mengeksekusi perintah quit kurung buka tutup. Kita coba langsung. Oke, prompt terminal Linux ini sudah tampil kembali, berarti kita sudah keluar dari Python Interactive Interpreter. Langkah keempat, yaitu kita akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan membuat script untuk Hello World. Terdapat beragam lingkungan pengembangan yang tersedia bagi programmer untuk mengelola project coding. Namun pada pelatihan ini dan lab ini kita hanya akan menggunakan Visual Studio Code yang sudah terinstall pada virtual machine yang telah disediakan. Untuk itu, jalankan aplikasi Visual Studio Code pada icon di desktop,
Kemudian ketika sudah terbuka, ini contohnya, nah, akan terlihat ada welcome window. Untuk membuat file baru bisa langsung mengakses new file atau lewat menu pilih file, baru new file. Oke, nah di sini kita akan coba untuk membuat kode program untuk eksekusi command print dengan argumen berupa tag atau string hello world tadi. Berarti print dalam kurung tanda double quote hello world, tanda seru double quote penutup kurung tutup. Nah, jika sudah kita simpan, Ctrl S, kita akan simpan ke dalam directory home directory dari user yang kita gunakan login, yaitu user dev isc pada VM ini, kemudian masuk ke dalam directory lab devnet-src Python. Kemudian kita sesuaikan namanya menjadi hello-world.py. Kalau sudah, klik tombol save untuk menyimpan. Oke, nah, di sini sudah terlihat nama filenya sudah disesuaikan menjadi hello-world.py. Untuk menjalankan script Python ini, kita bisa langsung mengakses menu Run, pilih Run Without Debugging. Ditunggu beberapa saat, pada bagian bawah di terminal sudah terlihat hasil eksekusinya, yaitu hello world, tanda seru. Oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil menyimpan kode program Python dalam file script dengan nama hello-world.py dan mengeksekusinya langsung lewat Visual Studio Code dengan mengakses menu Run, kemudian Run Without Debugging. Nah, kemudian kita juga bisa secara langsung menjalankan file script Python tadi lewat terminal di Visual Studio Code. Berarti tinggal langsung kita eksekusi Python 3, kemudian nama filenya, yaitu hello-world.py. Nah, hasilnya juga sama, hello world, tanda seru. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mengeksekusi lewat terminal. Kita bisa eksekusi Python 3, kemudian lokasi filenya, tanda title, menyatakan home directory dari user yang digunakan saat ini, directory labs, kita berpindah ke directory lab, kemudian devnet-src, kemudian masuk ke dalam directory Python, kemudian di dalamnya terdapat ada file hello-world.py tadi. Kita eksekusi, enter, nah hasilnya juga sama, yaitu hello world. Oke, nah berikutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan meninjau tentang tipe data dan variabel. Pada bagian ini kita akan menggunakan interactive interpreter kembali untuk meninjau terkait dengan tipe data, membuat variabel dan string concatenation atau penggabungan string, dan melakukan typecasting, jadi mengubah tipe data antar variabel tertentu yang ada di Python. Langkah pertama yaitu kita akan mengakses kembali interactive interpreter untuk meninjau kembali tipe data dasar. Oke, untuk itu kita langsung akses kembali, dibersihkan layarnya dulu juga bisa menggunakan penekanan Ctrl L, kemudian masuk kembali ke interactive interpreter dengan mengeksekusi perintah Python 3. Oke, kemudian terlihat triangle bracket-nya sudah muncul sebagai penanda kita sudah masuk ke dalam interactive interpreter Python. Pada pemrograman, tipe data merupakan klasifikasi di mana akan menginformasikan interpreter bagaimana programmer memperlakukan penggunaan terhadap data. Sebagai contoh, interpreter perlu mengetahui jika data dari programmer dimasukkan apakah berupa angka atau string. Meskipun terdapat beberapa tipe data yang berbeda, kita hanya akan berfokus pada beberapa tipe data berikut. Jadi, Python memiliki beberapa tipe data. Yang pertama, integer, digunakan untuk menentukan terkait dengan angka, bukan desimal, atau bukan pecahan gitu logikanya ya. Kemudian, floating point atau pecahan, string, merupakan serangkaian karakter, dapat berupa huruf,
angka, simbol, atau tanda baca. Dan boolean. Nah, boolean di sini nilainya bisa berupa salah satu, bisa true atau bisa false. Yang perlu diperhatikan, boolean penulisan true dan false di Python, huruf T pada true itu harus huruf besar, huruf F pada false itu harus F-nya huruf besar. Kemudian terdapat satu perintah, yaitu perintah type, yang dapat digunakan nantinya untuk mengetahui tipe data dari satu nilai yang kita inputkan atau tipe data dari variabel tertentu, di mana nantinya akan tampil apakah int atau integer, float untuk pecahan, string, atau boolean. Kita langsung masuk ke contoh verifikasi tipe data menggunakan perintah type. Misalkan type dimasukkan nilai yaitu 98. Nah, ternyata 98 ini adalah integer. Kemudian type dalam kurung 98,6 floating point. Nah, kemudian type dalam kurung high karena diapit menggunakan tanda double quote berarti dianggap sebagai string. Kita lihat di sini str. Kemudian type dalam kurung true, t-nya besar. Boolean gitu. Langkah kedua, kita akan meninjau tentang perbedaan operator boolean. Tipe data boolean dapat menggunakan beberapa operator yang terlihat pada tabel. Ada operator tanda lebih besar, greater than, tanda lebih kecil, less than, tanda sama dengan 2 kali, equal to, jadi untuk membandingkan. Kemudian tanda seru sama dengan, not equal to, tidak sama dengan. Tanda lebih besar sama dengan, greater than or equal to. Dan tanda lebih kecil sama dengan, less than or equal to. Pada interpreter kita akan coba operator boolean yang berbeda. Kita mulai dari 1 lebih kecil dari 2. Gitu. Tanda lebih kecil dari 2. Nah, nilainya true, outputnya memang 1 lebih kecil daripada 2. Kemudian 1 lebih kecil dari 1. Oke, false, karena nilainya adalah sama sebenarnya, 1 sama dengan 1. Kemudian 1 tanda sama dengan 2 kali, operator untuk membandingkan, sama dengan 1. Berarti true. 1 lebih besar dari sama dengan 1. True juga. 1 lebih kecil sama dengan 1. True juga. Nah, ini contoh operasi menggunakan beberapa operator terkait dengan boolean. Langkah ketiga, yaitu kita akan menggunakan interpreter untuk membuat dan menggunakan variabel. Operator boolean nanti kita akan gunakan untuk menentukan apakah dua nilai sama atau tidak dengan menggunakan operator double equal sign atau tanda sama dengan 2 kali. Jadi tanda sama dengan 2 kali itu operator untuk membandingkan. Namun tanda sama dengan sekali itu biasanya operator untuk memberikan nilai ke variabel tertentu. Oke, variabel kemudian dapat digunakan pada perintah untuk memunculkan nilai atau memanggil nilainya. Kita coba langsung. Yaitu mendeklarasikan variabel x di mana nilainya adalah 3. Berarti x tanda sama dengan itu operator pemberian nilai baru nilainya 3. Kalau ingin langsung ditampilkan nilai x, bisa langsung dipanggil x, enter, langsung tampil nilainya 3. Kemudian, jika dilakukan operasi, perkalian misalkan nilai x saat ini dikalikan dengan 5, berarti 3 nilai x dikali 5, nah nilainya 15. Kemudian, kita misalkan ada mendeklarasikan ada string Cisco yang diapit dengan tanda petik ganda, kemudian dikali dengan nilai dalam variabel x. Nilai dalam variabel x adalah 3. Berarti Cisco-nya diulang 3 kali penampilannya. Langkah keempat, kita akan menggunakan interpreter untuk melakukan concatenation beberapa string variabel. Jadi concatenation itu penggabungan string. Concatenation adalah proses untuk menggabungkan beberapa string menjadi sebuah string. Dalam hal ini, contohnya concatenation kata foot dan ball kalau digabung jadi football. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan mendeklarasikan ada 4 variabel. Variabel pertama bernilai Cisco.
yaitu str1 sama dengan Cisco. Variabel kedua str2 memiliki nilai networking, yaitu str2 sama dengan networking. Variabel ketiga str3 memiliki nilai akademi, dideklarasikan str3 sama dengan akademi. Sedangkan variabel keempat yaitu space menampung nilai spasi di dalamnya. Kita coba langsung. Ada deklarasi variabel str1 sama dengan operator pemindahan nilai. Di dalamnya memiliki nilai Cisco yang diupdate dengan tanda petik ganda. Berarti ini string tipenya. Kemudian str2 sama dengan dalam tanda petik ganda networking. str3 sama dengan operator pemindahan nilai dalam tanda petik ganda akademi. Jadi variabel str3 mengandung nilai akademi, tipenya string. Kemudian ada deklarasi variabel space, di mana di dalamnya dalam tanda petik ganda ditambahkan ada spasinya. Misalkan satu spasi, petik ganda tutup. Untuk menampilkan ke layar, kita gunakan perintah atau command print. Jadi print dalam kurung. Nah, kita cantumkan nama variabel yang ingin ditampilkan. Isiannya yaitu str1, kemudian kita gabungkan menggunakan tanda plus sebagai penanda concatenation. Kemudian digabungkan dengan space agar ada jarak antara isian variabel str1 Cisco dengan nilai dari variabel lainnya, yaitu str2, kemudian ditambahkan space lagi, operator plus berarti concatenation lagi, space, concatenation lagi, plus dengan str3. Tinggal di enter, sudah terlihat outputnya Cisco spasi networking spasi akademi. Jadi ketiga string str1, str2, str3 dipisahkan menggunakan spasi dengan bantuan isian nilai dari variabel space. Berikutnya kita akan menampilkan variabel tanpa menggunakan variabel space, yaitu dengan menggunakan koma sebagai pemisah antar variabel. Jadi ketika kita mengeksekusi nanti perintah print, nanti di dalam argumen dari perintah print di sana kita deklarasikan beberapa variabel dipisah menggunakan koma. Dalam hal ini variabel str1, str2, dan str3. Kita coba langsung. Print dalam kurung str1, str2, str3. Tanpa diberikan spasi di sini juga nggak apa-apa. Ini saya hilangkan spasinya biar yakin bukan karena dikasih spasi itu yang menyebabkan ada spasinya sebagai pemisah antar output isian nilai dari variabel. Oke, jadi tanpa menggunakan variabel space di sini kita bisa menampilkan isi dari variabel str1, str2, dan str3 menggunakan bantuan command print asalkan ditambahkan pemisah tanda koma sebagai pemisah antar variabel. Nah, step 5 kita akan meninjau tentang typecasting, jadi mengubah tipe data dan menampilkan tipe data yang berbeda. Nah, typecasting seringkali diperlukan untuk menyelesaikan satu aktivitas atau satu pekerjaan dengan tipe data yang berbeda. Sebagai contoh, concatenation atau penggabungan string tidak akan bekerja ketika digabungkan dengan tipe data lainnya yang berbeda. Sebagai contoh, ada deklarasi variabel x sama dengan operator pemindahan nilai, kemudian nilainya adalah 3. Kalau kita tampilkan x hari ini adalah 3. Ketika kita ingin menampilkan isian dari variabel x tersebut menggunakan bantuan command print, yaitu print kurung buka, tanda petik ganda pembuka, the value of x is concatenation, penggabungan string. Kemudian kita ingin menampilkan nilai dari variabel x tadi, yaitu kita berharap x-nya 3 yang muncul. Ternyata muncul pesan error, yaitu hanya dapat melakukan concatenation string, bukan integer. Berarti kita harus mengkonversi dulu nilai x yang tadinya integer menjadi string. Terdapat fungsi str yang dapat digunakan untuk mengkonversi tipe data integer ke tipe data string, sehingga kita akan sesuaikan kembali kode programnya, yaitu print dalam kurung tanda petik ganda the value of x is. Nah, x-nya ini kita konversi dulu dengan melakukan pemanggilan fungsi str dalam kurung x yang akan dikonversi, kurung tutup.
tinggal kita eksekusi. Nah, nilainya sudah valid. The value of x is 3. Jadi, dengan bantuan fungsi str, kita bisa mengkonversi yang tadinya x itu nilainya 3 berupa tipe data integer, kemudian kita ubah jadi string. Kalau kita ingin yakinkan bahwa x itulah tipe datanya integer, kembali ke perintah sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan perintah type, kemudian variabelnya x, berarti tipe datanya adalah integer. Oke, berikutnya, mengingat tipe data dari variabel x ini masih integer, berarti tiap kali kita ingin menampilkan menggunakan comment print, berarti kita harus konversi dulu dengan menggunakan fungsi str. Nah, agar tidak diperlukan lagi secara manual kita mengkonversi nilai x ke str. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan kembali nilai variabel x dengan menampung hasil dari konversinya. Jadi, dengan mengeksekusi x, variabel x dideklarasikan ulang sama dengan operator nilai, kemudian dilakukan konversi menggunakan fungsi str terhadap nilai variabel x yang sudah ada saat ini. Jadi, konversi terhadap variabel x menjadi string dan hasilnya disimpan kembali ke variabel x. Kalau ingin meyakinkan tipe data dari variabel x itu apa, berarti kita bisa eksekusi perintah type dengan argumen berupa nilai variabel x. Argumen atau parameter berupa variabel x tadi. Terlihat di sini sekarang sudah tipe data yang muncul adalah str atau string. Berikutnya kita akan menampilkan hasil operasi pembagian dari angka 22 dibagi 7 ditampung dalam variabel 6. Kemudian jika kita identifikasi 6 ini nanti tipe datanya floating point. Kemudian kita akan coba untuk mengatur penampilannya menggunakan bantuan fstring, sehingga nilai floating point tadi bisa kita atur menampilkan berapa angka di belakang koma daripada keseluruhan hasil dari nilai tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada variabel 6 dideklarasikan menampung nilai hasil pembagian 22 dibagi 7. Kalau kita tampilkan 6, nah nilainya adalah 3,14 sekian-sekian, jadi cukup panjang. Kalau kita ingin tampilkan langsung ke layar, kita bisa menggunakan bantuan fstring, yaitu diawali dengan f dalam tanda petik ganda, baru teks yang ingin ditampilkan, yaitu the value of 6 is. Nah, agar nilai dari variabel 6 tadi bisa dijadikan sebagai nilai yang ditampilkan menggunakan fstring, kita menggunakan tanda kurung berawal buka dan tutup, di mana di dalamnya didefinisikan nama variabelnya, yaitu 6. Oke, langsung tampil nilainya. Kemudian, kita juga bisa mengatur agar yang dimunculkan nilai dari variabel 6 di sini adalah 2 angka di belakang koma. Misalkan kita deklarasikan ada variabel p yang menampung nilai yang akan kita atur agar penampilannya 2 angka di belakang koma, berarti dalam kurung berawal buka tutup dideklarasikan kolon, titik, 2F, 2 angka di belakang koma, floating point-nya, kemudian kita format dari nilai variabel 6 tadi. Kalau kita tampilkan V-nya, nah isinya adalah 3,14. Kemudian kita coba tampilkan menggunakan fstring, the value of V is kurung berawal buka tutup, variabel V, petik ganda penutup. Nah, jadi sudah ditampilkan menggunakan fstring. Untuk lebih lanjut memahami tentang fstring, silakan dilakukan pencarian artikel atau referensi di internet dengan menggunakan kata kunci f-string dan fungsi format. Bagian keempat, yaitu kita akan meninjau tentang list dan dictionary. Di bagian ini kita akan mereview metode untuk membuat dan memanipulasi list dan dictionary.
Langkah pertama adalah kita akan membuat dan memanipulasi list terlebih dahulu. Dalam pemrograman, variabel list itu digunakan untuk menyimpan beberapa bagian informasi secara terurut. Nah, list ini juga dikenal dengan istilah array di beberapa lingkungan pemrograman lainnya. Untuk membuat list, kita bisa menggunakan tanda bracket kurung siku buka tutup, di mana setiap item pada list itu biasanya diapit menggunakan tanda quote. Gitu. Untuk memisahkan nilai pada item digunakan koma. Sedangkan untuk mengetahui tipe data dari variabel, apakah sudah benar list tipe datanya, kita bisa menggunakan bantuan perintah type. Sedangkan untuk mengetahui berapakah jumlah item yang terdapat pada list, kita bisa menggunakan perintah len. Len itu untuk mengetahui jumlah item pada list. Sedangkan untuk memanggil list variabel, nah kita langsung bisa tampilkan eksekusi nama variabel sehingga isinya bisa ditampilkan. Kita akan coba langsung di Interactive Interpreter Python. Dalam hal ini kita akan mencoba mencontohkan membuat list variabel dengan nama hostname. Jadi hostname sama dengan operator bernilai. Seperti yang disampaikan, untuk membuat list kita menggunakan tanda kurung siku buka tutup. Kemudian di dalamnya kita deklarasikan itemnya yang menjadi bagian atau anggota dari list, yaitu diapit menggunakan tanda quote, misalkan R1, misalkan R2, misalkan R3, kemudian S1 dan S2. Tinggal di enter, berarti kita sudah selesai mendeklarasikan variabel hostname, di mana di dalamnya ada 5 item yang terdapat pada list. Untuk meyakinkan bahwa tipe datanya list, kita bisa eksekusi menggunakan perintah type, di mana argumen atau parameternya adalah nama variabel tadi yang sudah dideklarasikan, yaitu hostname. Nah, terlihat tipe datanya list. Untuk mengetahui jumlah item yang terdapat pada list, kita bisa eksekusi len, baru diikuti oleh parameter atau argumennya berupa nama variabel yang menampung list tadi, yaitu hostname. Terlihat jumlah itemnya adalah 5. Kalau kita ingin menampilkan isi atau nilai item yang terdapat pada variabel list hostname, kita tinggal eksekusi nama variabelnya. Hostname, terlihat nilainya R1, R2, R3, S1, dan S2. Item pada list dapat dirujuk atau direferensi dan dimanipulasi menggunakan indeksnya, di mana item pertama, yaitu misalkan di sini R1, itu memiliki indeks 0. Sedangkan item kedua, yaitu R2, memiliki indeks 1. Berarti di sini indeks 0 itu R1, nilainya indeks 1 R2, oke, indeks 2 R3, indeks 3 nilainya S1, indeks keempat nilainya S2. Untuk merujuk nilai item yang terakhir dalam list itu kita bisa menggunakan indeks minus 1. Jadi kalau kita ingin merujuk ke nilai item S2 ini, kita bisa menggunakan indeks minus 1. Sedangkan untuk mengganti item dengan nilai yang baru, kita bisa menggunakan juga referensi indeksnya. Oke, kita akan coba langsung. Sebelum itu, ada satu perintah lagi, yaitu perintah del yang bisa digunakan untuk menghapus item dari list. Kita awali dulu dengan menampilkan nilai dari variabel list untuk indeks ke 0, berarti hostname, kurung siku buka, 0 itu indeks yang pertama. Nah, terlihat nilainya adalah S1. Kalau kita ingin menampilkan item terakhir yang ada pada list, hostname minus 1. Terlihat nilainya adalah S2. Kalau kita ingin mengubah ulang nilai dari indeks 0, yang tadinya nilainya R1 menjadi RTR1, berarti caranya hostname, kurung siku buka, 0, indeks ke 0 yang kita ingin ubah, sama dengan operator pembelian nilai, baru nilai barunya, yaitu RTR1 dalam tanda petik. Oke. Hostname-nya, mohon maaf, kurang S. Kita coba eksekusi kembali, S kecil, hostname, ada S-nya, kurung siku buka, 0, kurung siku tutup, sama dengan RTR1. Nah, kemudian kalau kita ingin tampilkan isian saat ini, isian terakhir dari variabel list dengan nama hostname, nah terlihat indeks 0 sudah berubah RTR1 dari hasil penyesuaian tadi.
Kalau kita ingin menghapus indeks tertentu, misalkan kita ingin menghapus indeks ketiga, berarti kita bisa mengeksekusi komen del spasi hostname kurung siku buka tutup, baru di dalamnya dicantumkan indeks yang ingin dihapus. Dalam hal ini indeks yang ketiga. Kita verifikasi ya, isian dari variabel hostname terakhir. Indeks ketiga yaitu yang S1 tadi datanya, itemnya sudah terhapus. Oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe list, kemudian tadi merujuk atau mereferensi ke nilai di dalamnya menggunakan indeks dimulai dari 0, kemudian kalau yang terakhir menggunakan indeks minus 1, kemudian kita juga sudah mencoba untuk menyesuaikan kembali nilai salah satu item berdasarkan referensi indeksnya. Kemudian untuk menghapus salah satu nilai di dalam list, kita juga sudah mengeksekusi menggunakan perintah del dengan referensi indeksnya juga. Berikutnya, langkah 2, yaitu membuat dan memanipulasi dictionary. Dictionary merupakan objek dari list yang tidak berurutan. Setiap objek itu memuat pasangan key value. Jadi ada key-nya, ada value-nya, ada kuncinya, ada nilainya. Untuk membuat dictionary, dapat digunakan tanda kurung kurawal buka tutup. Masing-masing entry atau nilai di dalam dictionary nantinya, entry dalam dictionary ini memuat pasangan key value tadi, ada key-nya dan ada value atau nilainya. Untuk memisahkan antara key dengan nilainya atau value-nya digunakan tanda kolon atau tanda titik 2. Kemudian menggunakan quote, tanda petik, untuk kunci dan nilainya jika berupa string, nilai dari value atau key-nya. Nah, dalam hal ini kita akan langsung contohkan di terminal, di interactive interpreter yang sudah kita buka, ada deklarasi dictionary dengan nama IP address. Kita coba IP address, kemudian operator pemilihan nilai sama dengan diawali dengan tanda kurung kurawal buka tutup. Oke. Nah, di dalamnya baru dideklarasikan entry di dalam dictionary. Karena berupa string key-nya berarti diapit menggunakan tanda quote, dicontohkan double quote, R1, kemudian kolon itu pemisah antara key dengan value, baru value-nya 10.1.1.1. Tanda petik ganda tutup. Kalau mau dikasih pemisah spasi antar nilai atau antar entry di dalam dictionary juga diperkenankan. Misalkan R2 untuk mempermudah membaca. Key R2 dalam tanda petik ganda, baru kolon pemisah antara key dengan value dari entry kedua 10.2.2.1. Kemudian entry ketiga, key-nya R3 dalam tanda petik ganda, kolon 10.3.3.1. Tinggal di enter, kemudian kita coba cek tipe datanya, type dalam kurung IP address. Nah, terlihat tipenya adalah dictionary atau dic. Tidak seperti list. Oke. Objektif di dalam dictionary kita tidak dapat rujuk atau referensi dengan menggunakan nomor sequence-nya. Namun kita bisa merujuk dictionary objek menggunakan kuncinya, di mana kuncinya ini diapit dalam tanda kurung siku buka tutup. Kuncinya berupa string yang dapat dirujuk menggunakan baik single tanda petik tunggal ataupun double tanda petik ganda quote-nya. Kemudian kita bisa menggunakan key atau kunci dari statement dictionary untuk memverifikasi apakah kuncinya itu ada pada dictionary atau tidak. Kemudian kita juga bisa menambahkan pasangan key value dengan mengatur key yang baru sama dengan nilainya.
Kita coba langsung. Pertama, kita coba menampilkan isi dari variabel dengan tipe dictionary dengan nama IP address. Berarti tinggal eksekusi IP address. Nah, terlihat di sini nilai dari variabel dengan tipe data dictionary gitu, ditunjukkan memiliki beberapa pasangan key value, yaitu R1 key-nya nilainya 10.1.1.1, R2 nilainya 10.2.2.1, R3 key-nya punya nilai 10.3.3.1. Kalau ingin spesifik menampilkan hanya entry di dalam dictionary dengan key tertentu, berarti tinggal dicantumkan nama variabel dictionary-nya yaitu IP address, kurung suku buka tutup, di dalamnya dirujuk key-nya, misalkan R1. Jadi yang ditampilkan hanya nilai yang terkandung di dalam dictionary dengan referensi key-nya adalah R1. Kemudian kalau ingin menambahkan nilai ke dalamnya, nilai baru, kita bisa eksekusi IP address, itu adalah nama variabel dictionary-nya. Kemudian dalam tanda bracket, kurung suku buka tutup, key barunya misalkan S1 sama dengan operator pengguna nilai yang merujuk ke value dari key S1, yaitu 10.1.1.10, tanda petik tutup. Untuk menampilkan nilainya atau memverifikasi key value entry yang sudah kita masukkan, kita bisa eksekusi perintah IP address kembali. Nah, terlihat di sini sudah ada key S1 yang tadi kita masukkan dengan value 10.1.1.10. Oke, nah berikutnya, nilai dalam pasangan key value dapat berupa tipe data lainnya. Bisa juga meliputi list atau dictionary. Jadi, awalnya kita mendeklarasikan variabel IP address itu berupa dictionary. Kemudian dalam dictionary kita bisa juga buat list di dalamnya. Misalkan sebagai contoh, untuk key R3 sebagai salah satu entry di dalam dictionary memiliki lebih dari satu IP address. Nah, untuk itu kita akan merepresentasikan di dalam dictionary IP address tadi dengan membuat list untuk nilai key dari R3. Kita coba deklarasikan kembali IP address, kemudian referensinya menggunakan R3. Oke, biar sama dengan di lab guide-nya kita gunakan double quote, kemudian sama dengan baru nilainya. Jadi key R3 di sana menampung value-nya berupa list karena IP address-nya lebih dari satu. Di sini menggunakan tanda kurung siku buka baru nilai di dalamnya 10.3.3.1 merupakan IP pertama dari key R3, kemudian 10.3.3.2 IP kedua, dan 10.3.3.3 IP ketiga. Ditutup dengan tanda kurung siku tutup. Tinggal di enter, kita coba tampilkan nilai di dalamnya dari variabel dengan tipe dictionary tadi, IP address. Nah, di sini terlihat key R3 di sana nilainya berupa list yang menampung 3 alamat IP tadi. Oke, bagian kelima kita akan meninjau tentang fungsi input. Nah, fungsi input ini kita bisa gunakan untuk meminta inputan dari pengguna, gitu. Di mana dengan fungsi input di sini kita akan menyimpan dan menampilkan data yang diinputkan oleh pengguna. Langkah pertama, kita akan membuat variabel untuk menyimpan inputan dari pengguna, kemudian kita akan menampilkan nilai yang diinputkan tersebut. Nah, kebanyakan program atau rata-rata program membutuhkan inputan. Bisa yang nantinya dari database atau dari komputer lainnya, atau penekanan mouse, atau inputan dari keyboard. Biasanya ada inputan. Nah, untuk inputan dari keyboard, kita bisa menggunakan fungsi input. Di mana fungsi input di sini menyertakan parameter tambahan untuk memberikan prompt berupa string tertentu yang menjadi keterangan
atau argumen, sehingga pengguna bisa memahami yang perlu diinputkan tentang apa, nilai apa, gitu. Jika fungsi input dipanggil, program akan berhenti sampai pengguna memberikan inputan dan menekan enter. Nah, fungsi input di sana akan bisa disimpan hasilnya dalam bentuk variabel, kemudian untuk ditampilkan nilainya. Kita contohkan di sini ada penggunaan fungsi input, di mana fungsi input ini punya parameter, yaitu berupa string, what is your first name? Kemudian hasil dari eksekusi fungsi input disimpan dalam variabel dengan nama first name. Jadi first name di sini merupakan deklarasi variabel yang menampung hasil inputan pengguna. Setelah itu, jika dieksekusi, maka pengguna akan ditampilkan inputan pesan what is your first name, kemudian diketik contohnya user underscore name. Berarti first name menampung user underscore name. Kalau ingin ditampilkan bisa menggunakan bantuan perintah hello, print. Misalkan print dalam kurung, dalam tanda petik ganda hello, plus itu penggabungan string, concatenation, baru menampilkan isi dari variabel first name. Plus lagi itu berarti concatenation, penggabungan string dengan dalam tanda petik ganda, tanda seru. Kita coba langsung. Jadi first name, variabelnya menampung nilai dari eksekusi fungsi input yang meminta inputan what is your first name. Tinggal di enter, nah diminta menginputkan, misalkan inputannya nama saya sendiri, contoh. Kalau kita tampilkan first name saat ini menampung nilainya yang diinputkan tadi, yaitu Putu. Kalau ingin ditampilkan menggunakan bantuan perintah print, berarti print dalam kurung buka, tutup, dalam petik ganda, hello, plus ini untuk concatenation, tampilkan isian variabel first name, plus lagi concatenation agar disambung dengan tanda seru. Oke, jadi hello Putu tanda seru. Langkah kedua, kita akan membuat script untuk mengumpulkan informasi pribadi. Dalam hal ini kita akan membuat dan menjalankan script yang meminta inputan dari pengguna terkait dengan informasi pribadi, seperti what is your first name, what is your last name, what is your location, what is your age. Nah, untuk ini kita akan buat menggunakan Visual Studio Code, file script baru, kemudian kita akan simpan dengan nama personal-info.py di dalam folder home directory dari user yang kita gunakan login saat ini, yaitu home folder dari dev ASC. Di dalamnya ada directory lab, kemudian ada subdirectory devnet-src, dan subdirectory Python. Kita akan buat script yang nanti akan meminta ada 4 bagian informasi seperti first name, last name, location, dan age atau usia. Kemudian kita akan menggunakan statement print untuk menggabungkan inputan informasi tadi, dan menjadikannya dalam sebuah kalimat penampilannya. Nah, jika tidak ada error, maka hasil dari eksekusi scriptnya seperti tampil di lab guide-nya. Kita akan coba langsung. Berarti kita masuk ke Visual Studio Code, kita bikin file baru, file new file, kita simpan dulu, Ctrl S, dengan nama personal-information.py. Nah, kemudian di sini kita akan membuat script untuk meminta inputan dari pengguna. Dalam hal ini, script detailnya atau lengkapnya seperti ada di bagian bawah di sini. Ada variabel first name yang menampung inputan what is your first name, variabel last name menampung inputan what is your last name, variabel location menampung inputan what is your location, age menampung input hasil dari eksekusi fungsi input what is your age, baru
ada perintah print. Nah, untuk menggabungkan informasi tadi menjadi satu kalimat. Kita coba langsung. Oke. Berarti di sini ada first name sama dengan input dalam tanda petik ganda. What is your first name? Kemudian last name sama dengan input. What is your last name? Location sama dengan input. What is your location? Kemudian age sama dengan input. What is your age? Baru kita tampilkan jadi satu kalimat. Print dalam kurung dalam tanda petik ganda hi plus ini tanda concatenation. Kalau ingin dikasih jarak biar gampang dibaca. First name, last name, plus lagi penggabungan string sehingga ada tanda serunya. Kemudian your location is concatenation lagi. Okay. Location plus concatenation lagi. Location tadilah variabel, jadi menampilkan isi variabelnya. Kemudian and you are. Okay. Penggabungan string lagi. 8 plus penggabungan string lagi. Yes, all. Oke. Oke. Disimpan, Ctrl S. Oke. Nah, kalau sudah, ini hasil akhirnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita coba jalankan, run without debugging. Ya, diminta inputan nama depan, misalkan nama saya, misalkan Iputu, nama belakang hari-hari, location misalkan Mataram, usia misalkan 41. Nah, di sini masih ada kesalahan di bagian last name. Nah, last name-nya N-nya berarti di sini. Nah, oke, N-nya tadi saya harusnya menggunakan huruf besar. Kita simpan kembali, kita sesuaikan, kita run ulang. Oke. Iputu hari-hari Mataram 41. Oke, nah sudah berhasil. Berarti tadi ada kurang tepat di last name karena N-nya di sini ditulis huruf besar. Namun di deklarasi tadi masih huruf kecil. Oke. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan script yang meminta inputan terkait dengan informasi pribadi. Bagian ke-6, kita akan meninjau tentang fungsi if, for, dan while. Nah, di bagian ini kita akan meninjau bagaimana membuat statement if dan juga perulangan menggunakan for dan while. Langkah pertama di sini kita akan membuat fungsi if else. Nah, di pemrograman, statement kondisi itu digunakan untuk mengecek jika sesuatu itu benar dan akan membawa ke instruksi tertentu berdasarkan evaluasi tersebut. Jika evaluasinya gagal atau false, salah gitu, nah instruksi yang berbeda akan dieksekusi. Nah, dalam hal ini contohkan di sini kita akan membuat satu file script di mana di dalamnya kita akan membuat instruksi untuk mengecek terkait dengan nilai dari satu variabel, dalam hal ini native VLAN, dibandingkan dengan variabel lain dengan nama data VLAN. Di mana script ini kita simpan dengan nama if-vlan.py. Kita coba langsung. Kita bikin file baru, new file, disimpan, Ctrl S, if-vlan.py. Kita simpan. Nah, kemudian di sini kita lihat ada deklarasi variabel native VLAN, di mana nilainya 1. Kemudian
ada deklarasi variabel data VLAN nilainya 100. Kemudian kita akan menggunakan statement if untuk mengecek apakah native VLAN nilainya sama dengan data VLAN. Berarti if native VLAN sama dengan 2 kali, itu operator untuk membandingkan data VLAN. Kalau ingin dikasih jarak biar gampang dibaca, data VLAN kolon sebagai akhir dari if, baru instruksi yang akan dieksekusi jika nilai native VLAN variabelnya sama dengan data VLAN, yaitu print menampilkan teks ke layar. Dalam hal ini pesannya the native VLAN and the data VLAN are the same. Nah, kemudian jika ternyata nilainya tidak sama, kita masuk ke bagian else, kolon, baru yang ditampilkan instruksinya, print the native VLAN and the data VLAN are different. Oke, nah ini hasil akhir dari pembuatan skripnya. Kita simpan. Ini kita coba eksekusi, run untuk debugking. Nah, di sini kelihatan hasil outputnya adalah the native VLAN and the data VLAN are different. Karena native VLAN itu nilainya 1, data VLAN nilainya 100. Misalkan kita contohkan nilai data VLAN-nya diubah jadi 1. Berarti native VLAN dan data VLAN sebenarnya nilainya sama. Kita coba run. Oke, the native VLAN and the data VLAN are the same. Oke, kita coba balikkan kembali. Data VLAN menjadi 100, kita simpan. Kita run lagi. Oke, nah ini kembali lagi. Jadi instruksi yaitu the native VLAN and the data VLAN are the same yang ditampilkan menggunakan bantuan perintah print hanya akan dieksekusi kalau hasil dari perbandingan nilai dari variabel native VLAN dengan data VLAN itu sama. Berarti true. Jika true, ini dieksekusi. Jika false, lainnya ini dieksekusi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua di sini kita akan membuat fungsi if, elif, else. Jadi ada beberapa instruksi yang perlu dilakukan pengecekan kondisinya. Kalau tadi kan jika true, apa yang dieksekusi, jika false, apa yang dieksekusi. Istilahnya statement kondisinya ada 2 gitu. Jika true gimana, jika false gimana. Namun apa jadinya jika kita memiliki lebih dari 2 statement kondisi yang perlu dipertimbangkan. Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan elif statement-nya di tengah antara fungsi if else. Statement elif akan dievaluasi jika statement if itu nilainya false. Oke. Sebelum else statement. Kita juga bisa memiliki banyak statement elif sejauh yang kita butuhkan. Namun, yang cocok pertama itu yang akan dieksekusi, dan sisa lainnya dari else if statement tidak akan dicek. Nah, kita akan coba sekarang untuk membuat script baru, dalam hal ini mencontohkan meminta inputan dari pengguna untuk memasukkan nilai dari IP versi 4 access control list. Nah, kalau misalkan rekan-rekan masih ingat di mata kuliah sistem keamanan jaringan, itu ada pembahasan tentang access control list, di mana access control list itu ada dibagi menjadi 2, ada standar dan ada extended. Jika standar nilainya 1 sampai dengan 99, kemudian jika extended nilainya 100 sampai dengan 199. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan penggunaan fungsi if, elif, else, nah, untuk mengecek inputan dari pengguna, apakah itu standar IP versi 4 ACL ataupun extended IP versi 4 ACL, atau bukan standar ataupun bukan extended gitu. Kita coba langsung buat scriptnya. Kita bikin file baru, misalkan di sini kita contohkan dengan nama if-acl.py. Kita coba.
file new, disimpan, if-acl.py. Oke. Kita awali dulu dengan deklarasi variabel ACL6 yang digunakan untuk menampung nilai inputan. Nah, kemudian dicantumkan parameter berupa string sebagai keterangan untuk meminta inputan dari pengguna, yaitu what is the IPv4 ACL number, tanda tanya. Oke, nah karena di sini ACL itu berupa angka, nah sedangkan inputan ini berupa string, maka kita harus ubah. Ya, ini typecasting, yaitu menjadi integer. Berarti integer int di sini dalam kurung nilai inputannya tadi. Oke, ditambahkan tanda kurung di akhir. Oke, kurung untuk yang konversi integer tadi. Nah, kalau sudah, baru dilakukan pengecekan menggunakan lebih dari 2 statement kondisi. If ACL6 lebih besar sama dengan 1, and ACL6 lebih kecil sama dengan 99. Oke. Kolon penutup dari if, kemudian print tampilkan pesan this is a standard IPv4 ACL. Oke, jadi maksudnya jika nilai variabel ACL6 itu lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 99, itu berarti termasuk standar. Nah, kemudian elif, oke, kondisi lainnya, oke, jika ACL6 itu nilainya lebih besar sama dengan 100 dan ACL6 itu nilainya lebih kecil sama dengan 199, oke, maka kita tampilkan this is an extended IPv4 ACL. Jadi jika rentang nilainya itu antara 100 sampai dengan 199 itu berarti extended. Jika yang diinputkan selain itu else gitu jadinya, lainnya kita tampilkan this is not a standard or extended IPv4 ACL. Jadi selain itu bukan standar atau bukan extended. Oke, nah jadi ini nilainya, kita coba simak verifikasi lagi. Oke. Jadi yang pertama, di baris pertama ada pemanggilan fungsi input untuk meminta inputan dari pengguna, what is the IPv4 ACL number. Kemudian input ini berupa string, kita ubah jadi integer, typecasting, hasilnya ditampung dalam variabel ACL6. Kemudian di baris kedua ada pengecekan menggunakan kendali program if, jika nilai ACL number di sana variabelnya lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 99, jika ini terpenuhi kondisinya true, maka ini akan ditampilkan. Ini akan dieksekusi instruksinya, yaitu this is a standard IPv4 ACL. Jika bukan, nah berarti masuk ke kondisi kedua, elif, dicek lagi apakah ACL number lebih besar sama dengan 100 dan ACL number lebih kecil sama dengan 199. Jika ya, instruksi ini akan dieksekusi, yaitu this is an extended IPv4 ACL. Sebaliknya, jika bukan, berarti masuk ke bagian else, lainnya gitu logikanya. Ditampilkan this is not a standard or extended IPv4 ACL. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Run.
Nah, kemudian diminta untuk menginputkan. Misalkan saya inputkan 1. Nah, this is standard IPv4 ACL. Kita coba ulang eksekusi Python lewat terminal di Visual Studio Code. Python 3 nama script Python-nya if-acl.py. Misalkan saya inputkan 100. This is an extended IPv4 ACL. Saya ulang, history panah atas, eksekusi perintah ulang Python 3 spasi if-acl.py. Saya masukkan misalkan 200. Akan muncul keterangan this is not a standard or extended IPv4 ACL. Oke, kita berhasil menyelesaikan skripnya. Kalau ini dicontohkan menggunakan angka lainnya 10, 110, 200 sama seperti tadi konsepnya untuk menguji apakah masuk ke dalam pengecekan if, pengecekan elif, atau pengecekan di bagian else. Oke, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membuat perulangan menggunakan for. Fungsi for pada Python bisa digunakan untuk melakukan perulangan atau iterasi melalui elemen di dalam list atau melakukan operasi pada serangkaian nilai tertentu. Nah, dalam hal ini kita akan mencontohkan langsung di Interactive Interpreter. Kita coba kembali ke terminal, di sini kita tampilkan terminalnya. Jadi kita akan mencoba menggunakan Interactive Interpreter untuk melihat bagaimana perulangan for di sini bekerja. Dalam hal ini di sini kita akan menggunakan variabel dengan nama item. Semua bisa gunakan yang lainnya, tapi di sini dicontohkan item. Bisa juga menggunakan yang lebih pendek, biasanya sering juga programmer menggunakan huruf I. Pastikan rekan-rekan memasukkan spasi sebagai indentasi. Kalau mengikuti ketentuan yaitu menggunakan 4 spasi sebagai indentasi masuk di dalam fungsi print. Yang ini maksudnya indentasinya. Kemudian tekan enter 2 kali untuk keluar dari perulangan for. Kita coba langsung. Misalkan di sini ada deklarasi variable device sama dengan itu operator nilai, yaitu tipenya list karena di sini menggunakan tanda kurung suku buka tutup, di mana nilai di dalamnya ada R1, kemudian ada R2, ada R3, S1, dan ada S2. Oke, kalau kita cek nilainya device, nah ini nilai isian dari variabel device yang tipenya list tadi. Kemudian kalau kita ingin melakukan perulangan untuk menampilkan isian di dalam variabel device tadi, kita bisa menggunakan perulangan for item in nama variabel list tadi device. Oke. Kita kasih spasi, misalkan 4 kali, 1, 2, 3, 4, print, baru tampilkan item tadi variabelnya yang digunakan untuk merujuk ke setiap item atau nilai di dalam variable list device. Enter 2 kali, nah ini ditampilkan. R1, R2, R3, S1, S2. Nah, berikutnya, bagaimana jika kita hanya ingin menampilkan item pada list yang diawali dengan huruf R? Nah, di sini kita bisa gabungkan dengan statement if di dalam perulangan for, sehingga kita bisa hanya menampilkan item-item yang diawali dengan R. Nah, kita coba di sini for item in device. Kemudian di sini kita gunakan spasi 4. Di sini ada pengecekan kondisi menggunakan if R in item. Oke, nah baru kita print, kita kasih indentasi juga. Print itemnya. Jadi hanya yang mengandung R saja yang ditampilkan, yaitu R1, R2, dan R3. Oke, nah di sini kita juga bisa melakukan kombinasi untuk perulangan for dan if statement untuk membuat list baru. Misalkan list baru di sini, dalam hal ini kita akan membuat list yang awal nilainya
kosong di dalam variabel list tersebut, yaitu dengan nama switch. Kemudian list switch di sini nantinya kita akan gunakan untuk menampung dari hasil perulangan tadi, dicek jika item pada device tersebut ada diawali dengan S, akan ditambahkan menjadi item pada variabel list baru dengan nama switch tadi. Sehingga nanti hasil akhirnya variabel dengan nama switch itu menampung ada dua nilai di dalamnya, yaitu S1 dan S2. Kita coba. Berarti pertama deklarasi dulu variabel switches. Nah, sama dengan tanda kurung suku buka tutup itu menyatakan list. Jadi switches di sini berarti variabel dengan tipe list gitu. Kemudian baru kita lakukan perulangan menggunakan for item in device. Nah, kita cek jika diawali dengan S pada item tersebut. Nah, kita di sini lakukan operasi dengan memanggil metode append. Append itu untuk menambahkan item ke dalam list. Switch.append dalam kurung item. Oke, enter 2 kali. Kita cek di variabel list dengan nama switches sudah menampung S1 dan S2. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu perulangan menggunakan while. Daripada kita menjalankan blok kode dari kode program sekali, seperti pada statement if, kita juga bisa menggunakan perulangan while. Perulangan while di sini akan tetap menjaga kode programnya dieksekusi sepanjang ekspresi booleannya tetap bernilai true. Ini akan menyebabkan programnya untuk berjalan tanpa henti sampai kita memastikan script itu masih true, berarti tetap dijalankan. Sehingga kita jika tidak memastikan script yang kita buat memiliki kondisi untuk menghentikan, ya akan terus berjalan. Gitu. Untuk itu kita perlu menambahkan kode program sehingga dapat dihentikan. Jadi perulangan while di sini akan tidak berhenti sampai ekspresi booleannya mengevaluasi bernilai salah, baru ketika salah itu baru akan dihentikan. Jadi singkatnya while itu akan tetap dijalankan kode programnya jika ekspresi booleannya masih true, tetap akan terus berjalan. Jika sudah false baru dihentikan. Berarti kita harus membuat satu kondisi yang nantinya bisa digunakan untuk menghentikan perulangannya. Nah, di sini kita akan mencoba mencontohkan membuat satu script baru dengan nama while-loop.py, di mana di dalamnya kita akan menggunakan perulangan while loop atau perulangan while untuk membuat program yang melakukan counter nilainya sampai dengan nilai yang diinputkan oleh pengguna. Dalam hal ini kita akan meminta pengguna untuk menginputkan satu nilai, kemudian melakukan typecasting, jadi mengubah tipe datanya dari string menjadi integer dengan menggunakan bantuan fungsi int. Misalkan dicontohkan di sini ada variabel x yang menampung inputan sebelumnya, berarti int dalam kurung x tampung lagi hasilnya ke dalam x. Kemudian mengatur variabel awal start counternya, yaitu variabel y nilainya 1. Nah, kemudian ada melakukan perulangan. Jika nilai y masih lebih kecil sama dengan x, nah ditampilkan nilai y-nya dan dilakukan increment dengan 1. Nah, ini cuplikan kode programnya. Oke, kita coba langsung buat di Visual Studio Code. Kita bikin file baru, file new. Oke, kita simpan, Ctrl S, kasih nama while-loop.py. Nah, kemudian baris pertama dari kode programnya adalah deklarasi variabel x yang menampung hasil dari inputan pengguna. Dalam hal ini, enter a number sebagai parameter dari keterangan parameter dari fungsi input. Enter a number to count to, titik 2. Oke.
Berikutnya, dilakukan type casting. Nah, nilai dari variabel x menampung hasil casting menjadi string. Dari string menjadi integer dari variabel x tadi. X tadi kan menampung inputan dari pengguna tadi. Kemudian, deklarasi variabel y, nilai awalnya 1 untuk counter tadi. Kemudian, ada perulangan menggunakan while. While sampai nilai x-nya nilai y-nya lebih kecil sama dengan x, gitu. Dieksekusi print menampilkan layar nilai y. Kemudian dilakukan increment y sekarang sama dengan y plus 1. Kita simpan. Ctrl S, kita simpan. Nah, ini script keseluruhannya. Kita coba jalankan, run without debugging. Diminta menginputkan enter number to count, misalkan 5. Nah, nanti akan di counter, dimunculkan dari nilai 1 sampai dengan nilai 5. Kita coba ulang, Python 3, kemudian while minus loop.py, misalkan di counter 3. 1, 2, 3. Nah, jadi logikanya ketika diinputkan enter a number to count 2, misalkan diinputkan 3. Nah, 3 ini ditampung dalam variabel x, kemudian 3 dikonversi jadi integer karena awalnya string, tampung lagi dalam variabel x, ada deklarasi variabel y nilai awalnya 1, kemudian ada perulangan menggunakan while. Nah, jika kondisinya masih true, tetap akan di looping, diiterasi. Apakah nilai y sekarang lebih kecil sama dengan x? Y sekarang kan 1. 1 lebih kecil sama dengan yang diinputkan tadi, 3. Iya. Jika ya, print y, berarti print 1. Kemudian, muncullah di sini angka 1 ditampilkan ke layar. Y sekarang sama dengan y sekarang, yaitu 1 ditambah 1 ditambah lagi ke y. Berarti y sekarang kan 1 tambah 1, jadinya 2. Nah, kemudian dicek menggunakan perulangan while. Apakah 2 masih lebih kecil sama dengan x? 2 lebih kecil sama dengan 3 tadi? Iya kan? Print y, berarti print 2. Y sekarang adalah 2. Oke. 2 tambah 1. Jadinya 3 kan? Apakah 3 lebih kecil sama 3? Masih true kan? Gitu. Masih true berarti print y, makanya print 3. Kemudian y sekarang kan 3. 3 tambah 1 berarti 4. Y sekarang apakah 4 lebih kecil sama dengan x? Tidak kan? False, berarti tidak akan dieksekusi. Makanya berhenti. Jadi 1, 2, 3 tampil. Oke, nah itu contoh eksekusinya. Ini contohnya kalau dieksekusi 10, diinputkannya. Nah, kemudian di sini daripada menggunakan while y lebih kecil sama dengan x, kita dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian pada perulangan while untuk menggunakan pengecekan menggunakan boolean dan melakukan penghentian break gitu untuk menghentikan perulangan ketika mengecek nilainya. Jika nilainya false akan berhenti. Kita akan coba melakukan penyesuaian. Kalau tadi kan langsung menggunakan pengecekan kondisinya apakah y lebih kecil sama dengan x. Kalau sekarang pakai boolean. Kita coba. Di sini kita sesuaikan. Di bagian pengecekan kondisi di bagian while-nya berarti jadi true. Kemudian jika masih true berarti print nilai y ke layar. Kemudian increment y sama dengan y plus 1. Kemudian di sini ditambahkan kode program pengecekan. Jika y lebih besar daripada x, nah kemudian kita break, kita hentikan. Jadi di sini untuk mengecek kondisinya apakah y lebih besar daripada x, jika ya dihentikan. Berarti while-nya kan jadinya jika false gitu kan jadinya break ya. Kita coba jalankan. Oke. Python 3 while loop.py. Misalkan 3 tadi. Oke. Masih tetap valid meskipun menggunakan boolean. Nah, berikutnya langkah kelima kita akan menggunakan perulangan while untuk mengecek apakah user mengeksekusi perintah atau mengetikkan
quit. Nah, kalau mengetikkan quit berarti keluar dari perulangan. Jadi, bagaimana jika kita ingin agar programnya berjalan sebanyak ketika pengguna menginputkan sesuatu sampai pengguna tersebut mengetikkan quit baru programnya berhenti. Gitu. Jadi kita harus mengecek jika yang diinputkan adalah key atau quit, kata kuncinya, itu keluar dari programnya. Jika selain itu berarti tetap melakukan perulangan. Gitu, kita akan melakukan modifikasi lagi pada file script while-loop.py tadi, sehingga menyesuaikan dengan kebijakannya, yaitu menambahkan while loop tambahan pada awal dari script yang akan mengecek apakah quit command itu diinputkan atau tidak. Gitu. Kemudian menambahkan fungsi if pada perulangan untuk mengecek key atau quit. Kita coba di sini. Kita lihat di sini ada penambahan di awal, yaitu ada perulangan menggunakan while true. Gitu. Kemudian baru minta inputan angka tadi untuk pengguna, kemudian ada penambahan pengecekan kondisi menggunakan if. Jika x sama dengan key atau x sama dengan quit, maka break kita keluar. Jika selain itu berarti akan statement atau instruksi berikutnya tetap dijalankan. Oke, kita coba sesuaikan kode programnya. Berarti di sini kita tab dulu. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di baris pertama while true. Oke. Nah, kemudian ada inputan dari pengguna. Kemudian ada pengecekan kondisi if sama dengan key or x sama dengan quit. Oke. Baru di break. Selain itu, berarti tetap dijalankan. Ctrl S. Kita coba jalankan. Python 3 while-loop.py. Misalkan kita inputkan 3, muncul 1, 2, 3 sebagai hasilnya, kita inputkan 2, tetap muncul. Kalau ingin keluar berarti key, quit. Nah, berarti keluar. Kita coba ulang. Inputkan misalkan 4, kemudian kita ketik quit, berarti keluar. Oke, sudah berhasil kita selesaikan penyesuaiannya, dan sudah kita uji coba. Nah, bagian ketujuh, kita akan meninjau metode untuk akses file. Di bagian ini kita akan meninjau metode untuk mengakses, membaca, dan memanipulasi file. Pertama, kita akan membuat program yang membaca file eksternal. Sebagai tambahan pada inputan pengguna, kita juga bisa mengakses database, program komputer lainnya, atau file untuk memberikan inputan ke program yang kita miliki. Terdapat fungsi open yang bisa kita gunakan untuk mengakses file, di mana sintak penulisannya adalah open dalam kurung name, modenya, di mana name di sinilah parameter nama file yang ingin dibuka. Jika filenya berada di direktori berbeda, maka scriptnya juga bisa menyertakan lokasi atau path dari file tersebut. Kemudian untuk tujuan uji coba di lab ini, kita hanya akan mencoba 3 mode parameter dari fungsi open, yaitu R untuk membaca file, ini merupakan mode default, jika modenya tidak dicantumkan secara eksplisit. Kemudian W untuk mengubah filenya menimpa konten yang sudah ada pada file, dan A append, gitu, menambahkan di akhir dari file. Kemudian kita akan membuat file baru dengan nama file-access.py untuk menguji coba terkait dengan operasi membaca file eksternal. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat program untuk membaca dan menampilkan isi dari
file dengan nama device.txt, di mana diasumsikan bahwa file -access.py berada di lokasi yang sama dengan device.txt. Setelah menampilkan isi dari filenya, kita tutup menggunakan fungsi close untuk menghapusnya dari memori komputer. Nah, kita cek dulu di kondisi direktori saat ini kita berada, kita ls. Di sini sudah ada satu file dengan nama device.txt. Kalau kita tampilkan isinya di cat device.txt, isinya ini, isinya. Nah, file inilah yang akan kita coba baca dari kode program kita. Oke, kita bikin file baru. Kita simpan dengan nama file -access.py. Kemudian kita awali dulu dengan deklarasi variabel file yang menampung hasil dari pemanggilan fungsi open. Fungsi open di sini memiliki dua parameter, yaitu device.txt sebagai nama file yang akan dibuka. Kemudian modenya, yaitu mode baca read R, kode untuk mode operasi file yang ingin digunakan. Kemudian dilakukan perulangan for item in file agar isi dari file tersebut bisa ditampilkan ke layar. Print item. Kemudian kita tutup filenya agar menggunakan metode close untuk menghapusnya dari memori komputer. Kita simpan. Ctrl S. Kita coba jalankan. Oke, nah ini hasilnya. Ini saya perbesar. Ini hasil menjalankan kode program tadi. Tampil isian dari file device.txt. Kalau mau dicoba ulang lewat komen di terminal Visual Studio Python 3, kemudian nama filenya yaitu file -access.py. Nah, ini hasilnya sama. Oke, sudah berhasil. Oke, nah berikutnya kita akan menghapus baris kosong dari output tadi. Di sini kan kelihatan ada baris kosong pemisah antar masing-masing nilai di dalam file device.txt. Nah, di sini kita akan menghapusnya menggunakan bantuan metode strip yang digunakan untuk menghapus blank line tadi. Jadi, kalau kita amati tadi, Python menambahkan blank line di setiap entry-nya. Untuk itu kita akan hapus. Berarti kita tambahkan di dalam perulangan for di sana item sama dengan item.strip. Jadi kita akan hapus blank line-nya. Ctrl S, baru kita eksekusi kembali. Run without debugging. Langkah ketiga, kita akan menyalin isi dari file ke dalam variabel list. Sebagian besar waktu dari programmer ketika mengakses sumber daya eksternal seperti database atau file, programmer tersebut ingin menyalin kontennya ke dalam variabel lokal sehingga dapat dirujuk atau direferensi dan dimanipulasi tanpa mempengaruhi sumber daya aslinya. File device.txt yang tadi sudah kita coba tampilkan isinya, itu menampung daftar perangkat Cisco yang dapat dengan mudah disalin ke dalam list yang ada di Python dengan mengikuti langkah berikut. Yang pertama, membuat list yang masih kosong, kemudian menggunakan parameter append untuk menyalin isi filenya ke dalam list yang baru, kemudian baru menampilkan listnya. Nah, di sini kita akan mencoba menyesuaikan isi dari file -access.py tadi yang sudah kita buat untuk kebutuhan ini. Berarti di sini kita baris pertama tambahkan ada deklarasi variabel dengan tipe list, yaitu device sama dengan kurung sibuk tutup. Berarti ada deklarasi variabel dengan nama device, tipenya list. Kemudian
Baris kedua tetap sama, yaitu ada pemanggilan perintah open atau fungsi open yang digunakan untuk membuka file device.txt dengan mode read, ditampung hasilnya di dalam variabel file. Kemudian baris ketiga masih tetap sama, dilakukan perulangan untuk membaca isi dari variabel file yang menampung tadi operasi membuka file device.txt dan menggunakan variabel item sebagai referensi untuk mengakses nilai di dalamnya. Kemudian baris keempat masih sama, yaitu untuk menghapus blank line menggunakan metode strip di sini, ditampung kembali dalam variabel item. Nah, kemudian di sini kita akan menyesuaikan isinya. Untuk baris kelima, instruksinya yang tadinya menampilkan ke layar, di sini kita akan sesuaikan agar kita simpan ke dalam variabel device yang tipenya list tadi, yaitu device, dengan menggunakan metode append. Oke, kita simpan. Setelah itu baru kita close filenya. Nah, seperti di lab guide-nya. Kemudian baru kita tampilkan isi dari variabel device menggunakan perintah print device. Nah, ketika kita coba eksekusi, misalkan run without debugging, nah ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kalau kita coba dari terminalnya Visual Studio Code, Python 3 file minus access. Oke, hasilnya juga sama, seperti ini. Ini sudah tipenya list. Oke, hasil eksekusinya sudah tadi kita coba, sudah kita verifikasi sama seperti di lab guide-nya. Oke. Langkah 4, kita akan membuat script untuk mengizinkan pengguna menambahkan perangkat. Nah, ini merupakan satu tantangan untuk membuat script yang nantinya mengizinkan pengguna untuk menambahkan perangkat. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan lebih banyak device ke dalam file device.txt? Kita bisa membuat program untuk membuka file dalam mode append dan meminta pengguna untuk memberikan nama dari device barunya. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut, yaitu dengan membuat script yang pertama membuat file baru dan menyimpannya dengan nama file -access-input.py, kemudian menggunakan fungsi open, menggunakan mode append, yaitu ditandai dengan kode A, di mana akan memungkinkan kita untuk menyisipkan item di akhir dari file device.txt. Kemudian di dalam perulangan while true, kita akan menyisipkan fungsi input untuk meminta pengguna menginputkan nama device barunya, kemudian mengatur nilai dari inputan pengguna tadi ke variabel dengan nama new item. Kemudian menggunakan statement if untuk menghentikan perulangan jika pengguna menginputkan exit dan menampilkan statement all done. Kemudian menggunakan perintah file dengan metode write, new item, ada tanda concatenation plus \n untuk menambahkan inputan pengguna yang baru, inputan device baru yang diinputkan oleh pengguna, dan menutup filenya untuk melepas penggunaan memori komputer. Lakukan eksekusi skripnya jika sudah selesai dikerjakan, kemudian outputnya diharapkan serupa dengan yang tampil di bagian bawah ini, yaitu Python 3 ketika dieksekusi file -access-input.py, masukkan nama device-nya, misalkan Cisco 1941 router, masukkan lagi nama device-nya, Cisco 29510 Catalyst Suite, ketika diketik exit, all done, berarti keluar dari eksekusi program. Nah, di sini sudah
kelihatan cuplikan hasil akhir kode programnya, kita coba buat di Visual Studio Code. Kita bikin file baru, file, new file, disimpan, Ctrl S, kita kasih nama file minus access minus input .py. Baris pertama, pemanggilan fungsi open untuk membuka file device.txt dengan mode append A, disimpan dalam variabel file hasil eksekusinya. File sama dengan open, nama file yang dibuka device.txt, kemudian modenya append, sehingga kita bisa nyisipkan di dalam file. Ada perulangan while, jika kondisinya masih true akan tetap dilakukan perulangan, yaitu ada variabel new item yang digunakan untuk menampung hasil dari inputan pengguna yang dipicu inputannya menggunakan pemanggilan fungsi input, di mana parameter inputannya untuk meminta inputan pengguna, keterangannya adalah enter device name. Jadi, fungsi input digunakan untuk meminta inputan pengguna, setelah diinputkan akan ditampung dalam variabel new item. Nah, kemudian ada pengecekan menggunakan kendali program if up jika isian dari variabel new item itu sama dengan exit. Nah, exit ini digunakan untuk keluar dari perulangan. Gitu. Jika iya, ditampilkan pesan print menggunakan fungsi print atau perintah print, all done, tanda seru, kemudian break untuk keluar. Nah, berikutnya kita lakukan penyimpanan ke dalam file untuk entry item yang baru dimasukkan oleh pengguna menggunakan metode write file.write dalam kurung new item, variabel yang menampung inputan dari pengguna tadi, plus itu operator concatenation dalam tanda petik ganda \n untuk baris baru, new line gitu. Nah, kemudian kita tutup filenya, file close. Kalau sudah, kita tinggal simpan, Ctrl S. Ini kode programnya. Ini keseluruhan kode programnya seperti ini. Kita coba eksekusi. Run without debugging. Oke, inputan pengguna misalkan Cisco 2950 Catalyst Suite. Oke. Kemudian exit. Oke. Nah, kita udah keluar. Kalau ingin memverifikasi, coba kita cat device.txt. Nah, ini yang paling bawah yang kita masukkan tadi. Berarti kita sudah berhasil menambahkan nama device baru ke dalam file device.txt dengan menggunakan mode append, menambahkan di akhir baris. Demikian lab ini. Terima kasih.